kali ini akan membawakan film berjudul House of Fury yang dirilis pada tahun 2005. Menceritakan tentang seorang ahli kungfu yang diburu oleh mantan agen CIA dan para pembunuh bayaran. Menurut orang dalamnya IMDb, House of Fury sukses menduduki peringkat 1 sebagai film Hong Kong paling banyak ditonton pada masanya. Selain itu, film ini juga memadukan adegan action dengan komedi, layaknya film-film Jackie Chan. Jadi saya jamin kalian semua pasti akan terhibur. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah House of Fury. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang tukang urut yang bernama Yue Xiubo. Dia adalah ahli dalam mengobati kecetit, keseleo, dan kecanduan ngeslot. Namun di balik pekerjaannya tersebut, dia adalah seorang master kungfu yang ditugaskan negara untuk menjadi pelindung para agen khusus. Lalu pada suatu malam saat sedang asyik mengurut tuyul keseleo, dia mendapatkan telepon darurat dari kantor pusat intelijen. Yue pun langsung masuk ke ruangan rahasianya dan bersiap untuk menerima perintah. Kali ini dia mendapatkan misi untuk menyelamatkan seorang agen yang diculik oleh kelompok ninja. Sesampainya di lokasi penculikan, dia melihat seorang agen yang sedang terikat di parabola IndiHome. Melihat hal itu, Yue menghampirinya saat itu juga. Tapi sialnya dia ketahuan dan langsung mendapatkan serangan dari para ninja. Berkat skill kungfunya, Yue akhirnya berhasil mengalahkan semua ninja dan menyelamatkan sang agen rahasia. Keesokan harinya, Yue menceritakan kejadian semalam kepada anak-anak SMA sambil menunggu anak bungsunya pulang. Namun sayangnya, semua orang di sana menganggap dia sedang mengarang cerita karena tidak ada yang masuk akal. Tidak berselang lama, anak perempuannya yang bernama Natalie melihat Yu, tapi anehnya dia malah menghindari ayahnya dan pulang sendirian. Ternyata dia merasa malu karena punya ayah yang suka mendongeng seperti abah waktu debat pilpres. Di sisi lain kita diperlihatkan anak pertama Yue yang bernama Nikki. Dia adalah seorang pawang lumba-lumba yang sangat berbakat dan sering menjuarai kontes lumba-lumba tingkat kabupaten. Malam harinya, Natalie menelpon pacarnya sambil menonton lapor Pak di televisi. Tapi Nikki yang baru saja sampai rumah langsung mengganti channelnya ke acara balapan NASCAR Rumble. Dan hal itu pun membuat Natalie sangat kesal. Hingga akhirnya mereka berdua mengarahkan jurus kungfu masing-masing demi menguasai remote TV. Perkelahian itu pun berhenti ketika teman Natalie datang untuk menginap di rumahnya. Dan tidak lama kemudian Yue datang dengan membawa makan malam. Tapi saat hendak menaruh makanannya, pada akhirnya mereka semua makan di meja yang lain. Lalu ketika sedang menyantap hidangannya, Yue kembali bercerita dan mengeluarkan jokes khas bapak-bapak. Mendengar hal itu, Nikki langsung menyudahi makan malamnya dan masuk ke kamar karena merasa malu dengan candaan ayahnya. Setelah makan malam selesai, Yue pergi ke kamarnya dan curhat kepada Poto, almarhumah istrinya. Dia mengeluh dengan kehidupan yang semakin terasa berat, apalagi setelah kepergian istrinya. Selain itu, sikap Nikki dan Natalie juga berubah drastis, di mana mereka seringkali merasa malu punya ayah yang bekerja sebagai tukang pijat. Keesokan harinya, Yue mengantar putrinya berangkat sekolah seperti biasanya. Di dalam mobil, Natalie meminta sang ayah untuk diam dan tidak bercerita tentang perkungfuan lagi. Karena nanti malam pacarnya akan datang ke rumah, padahal semua yang Yue ceritakan adalah kebenaran, tapi anak-anaknya tidak pernah percaya kepadanya. Sesampainya di sekolah, Natalie merasa bersalah atas perdebatan di mobil tadi. Akhirnya, dia pun mengirimkan sebuah SMS permintaan maaf kepada ayahnya. Di sisi lain, seorang mantan agen CIA sedang menyandra dan menyiksa kakek-kakek. Rupanya si kakek adalah mantan intel Hong Kong yang memiliki sebuah informasi penting. Dan kalau dia tidak mau memberitahunya, maka mantan agen CIA ini akan membunuh seluruh anggota keluarganya. Karena tidak ada pilihan lain, si kakek pun memberitahu semua informasi yang dia punya. Tapi setelah mendapatkan informasinya, pria bengis tadi malah menghabisinya dengan sangat kejam.
Kemudian mantan anggota CIA itu menunjukkan wajahnya yang bengis walaupun kepalanya botak seperti Om Deddy. Sementara itu, Yue kembali bekerja sebagai tukang urut. Lalu tidak berselang lama mantan anggota CIA tadi datang bersama anak bocilnya. Dia lantas memperkenalkan diri sebagai Rocco, tapi saya lebih suka memanggilnya dengan nama Samidi karena kelakuannya yang di luar nurul. Di sini dia ingin menanyakan tempat persembunyian seorang agen intelijen yang bernama Tai Chilung. Mendengar itu, Yue menegaskan bahwa dia tidak mengenalnya sama sekali. Samidi kemudian menjelaskan kenapa dia mencari agen tersebut. Ternyata dia pernah mendapatkan tugas untuk memburu teroris di Hong Kong 12 tahun yang lalu. Namun ketika sudah menemukan targetnya, dia justru mendapatkan serangan dari Tai Chilung. Ini namanya kenapa Tai sih? Dan gara-gara kejadian tersebut, Samidi menjadi lumpuh total dan harus memakai kursi roda sampai sekarang. Berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari si kakek tadi, Yue adalah satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan Tai Chilung sebab dia bekerja sebagai pelindung para agen khusus. Akan tetapi, Yue mengatakan kalau Samidi salah mendatangi orang, dan Samidi yang kesal pun mengancam akan membuat hidupnya menjadi berantakan. Your life will become increasingly uncomfortable. Malamnya, pacar Natalie yang bernama Jason datang untuk makan malam bersama keluarganya. Dia juga membawa bunga dan hadiah yang berisi barang haram, yaitu seekor babi kecil untuk Natalie. Saat makan malam, Jason memperkenalkan dirinya kepada Yue dan Nikki. Dia juga memberitahu mereka tentang pekerjaannya sebagai musisi dan komposer musik. Sementara itu, Nikki dan Natalie malah saling ejek hingga adu kaki di bawah meja makan. Selesai makan malam, Yue mendatangi kamar anak laki-lakinya lalu meminta agar Nikki lebih pengertian kepada adiknya. Meskipun sudah diajari kungfu dari kecil, bukan berarti harus digunakan setiap berkelahi dengan Natalie. Ketika sudah larut malam, Yue tidak bisa tidur karena kebanyakan minum kopi hitam dan juga memikirkan pertemuannya dengan Samidi tadi pagi. Selain itu, dia juga punya firasat bahwa ada bahaya besar yang akan mengancam keluarganya. Alhasil dia pun memutuskan untuk bermeditasi di tempat pijatnya sambil menunggu ancaman dari Samidi. Dan tidak lama kemudian firasatnya terbukti benar karena Samidi mengutus para pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Melihat kedatangan mereka, Yue pun langsung mengerahkan jurus kungfunya. Tapi karena usianya sudah tidak muda lagi, dia terlihat mulai kewalahan. Apalagi dia harus melawan 4 pembunuh sekaligus. Dan pada akhirnya Yue pun tumbang dan berhasil ditangkap oleh para pembunuh tersebut. Di markas Samidi, para pembunuh menyiksa Yue dengan sangat sadis agar dia mau buka mulut tentang keberadaan Tai Chilung. Namun sebagai pelindung agen khusus, dia tidak akan pernah membocorkan rahasia apapun. Sudah merasa muak, Samidi langsung menyetrumnya dengan listrik dari PLTU Python. Tidak menyerah begitu saja, si jamet botak pun menggunakan cara lain. Dan kali ini dia membawa seorang dokter yang akan menyuntikkan serum kejujuran kepada Yue. Konon katanya serum tersebut dibuat dari fermentasi ludah pocong yang akan membuat Yue terhipnotis dan berhalusinasi. Sehingga dia akan memberitahukan semua rahasianya tanpa sadar. Setelah mendapatkan informasinya, Samidi akhirnya mendapatkan yang dia mau dan ternyata semua data agen khusus yang dilindungi oleh Yue disembunyikan di dalam kalung jimat milik Nikki dan Natalie. Di waktu yang sama, seorang kakek-kakek yang biasa dipanggil Paman Ciu mendatangi toko pijat milik Yue dan tentu saja dia sangat terkejut dengan kondisi tempatnya yang sudah hancur berantakan seperti habis terkena puting beliung. Dia pun segera menelpon Nikki dan memberitahu tentang hal tersebut. Dan ketika sudah masuk ke dalam toko, Nikki juga sama kagetnya dengan Paman Ciu. Tapi lebih kaget lagi saat dia menemukan sebuah tombol rahasia di balik lukisan.
Dia dan Paman Ciu lalu masuk ke ruangan rahasia itu, dan di sana Nikki menemukan foto-foto ayahnya yang sedang mengawal presiden pada tahun 90-an. Kemudian dia menyadari suatu hal bahwa selama ini ayahnya tidak pernah berbohong tentang pekerjaannya sebagai pelindung agen khusus. Bahkan sang ayah juga memberitahunya sejak dia dan Natalie masih kecil. Di sisi lain, Natalie sedang latihan di sanggar teater untuk acara pentas seni di sekolahnya. Namun di tengah latihannya, anak buah Samidi datang dan berusaha menangkapnya. Beruntung, Nikki datang tepat waktu untuk menolongnya. Dan tanpa basa-basi, kakak beradik ini pun mengerahkan jurus kungfu mereka yang sudah dilatih sejak kecil. Tapi sayangnya, anak buah Samidi terlalu kuat untuk dikalahkan. Hingga akhirnya mereka berdua memilih untuk kabur dari sana. Tidak tinggal diam, para jamet langsung mengejar mereka. Tapi untungnya, ada Jason yang entah siapa ini Jason yang sedang menunggu kepulangan Natalie. Alhasil mereka pun meminta bantuannya agar bisa kabur sejauh mungkin. Sesampainya di rumah Jason, Nikki menceritakan kejadian yang menimpa ayahnya yang membuat Natalie merasa bersalah. Apalagi dia selalu bersikap cuek kepada sang ayah. Di tengah pembahasan, Jason memberikan pakaian ganti untuk Natalie dan mempersilahkannya untuk tinggal sementara di rumah tersebut. Ketika hendak berganti baju, Natalie tidak sengaja menemukan sebuah kartu memori di dalam kalung jimat miliknya. Padahal selama ini dia mengira kalau benda itu adalah jimat pesugihan. Melihat itu, Jason langsung memasukkannya ke dalam komputer, berharap mendapatkan petunjuk untuk menyelamatkan Yue. Akan tetapi data tersebut membutuhkan kartu memori satunya lagi yang ternyata berada di kalung Nikki. Tanpa membuang waktu, Nikki dan adiknya pun segera pergi ke tempat kerjanya untuk mengambil kalungnya yang tertinggal. Namun ketika sudah mengambilnya, mereka kembali diserang oleh para pembunuh bayarin. Kali ini, Nikki dan Natalie memberikan perlawanan yang seimbang. Dan walaupun anak buah Samidi menggunakan senjata, mereka selalu berhasil menangkisnya. Berkat ilmu kungfu yang diajarkan sang ayah, akhirnya kakak beradik ini pun mampu mengalahkan para pembunuh tersebut. Setelah adu jotos, mereka berdua mendengar suara telepon yang masuk dari handphone milik salah satu pembunuh. Rupanya, orang yang menelpon adalah Samidi. Sontak, Nikki pun menanyakan tentang keberadaan ayahnya. Tapi Samidi memberi sebuah syarat bahwa mereka harus membawa Tai Cilung dalam waktu 24 jam jika ingin menyelamatkan sang ayah. You have 1 day to bring Dai Jilong to me. Today is funny, and your father will be dead. Kembali ke rumah Jason, Nikki menyerahkan kartu memorinya agar bisa menemukan Tai Cilung secepatnya. Namun sayangnya, mereka membutuhkan password suara Yue. Beruntung, Natalie menyimpan rekaman suara milik ayahnya di dalam HP. Dan tanpa menunggu lama, Jason langsung mengedit rekamannya sesuai dengan kode akses yang ada di kartu memori. Sembari menunggu Jason, Natalie membantu Nikki untuk mengobati luka-lukanya. Di sini, mereka berdua tampak sangat bersedih dan menyesal karena selama ini tidak percaya dengan ayahnya. Di waktu yang sama, Yue berusaha melarikan diri dari markas Samidi dengan melepaskan rantai di tangan dan kakinya. Dan berkat teknik kungfunya, dia berhasil melepaskan tangannya tanpa terluka. Tapi saat hendak pergi dari sana, dia dicegat oleh anaknya Samidi yang ternyata sangat ahli dalam bela diri. Tidak disangka-sangka bocah sekecil itu bisa mengalahkan Yue dengan mudah. Di lain pihak, Natalie baru saja terbangun dari mimpi buruknya di mana dia melihat ayahnya ditembak mati. Beberapa saat kemudian, Jason memberitahu bahwa dia sudah berhasil membuka data yang ada di kartu memori. Tanpa berlama-lama, mereka langsung mencari nama agen Tai Cilung dan ternyata orang tersebut adalah Paman Ciu. Namun ketika mereka akan pergi ke tempat si paman, Jason tiba-tiba mengunci pintunya.
Dia lalu menjelaskan kalau dia adalah seorang pelindung agen khusus, dan sebelum bertemu dengan Natalie, dia menerima perintah dari atasan untuk menggantikan tugas Yue yang sudah mendekati usia pensiun. Oleh karena itu, Jason tidak akan membiarkan Nikki dan Natalie untuk menangkap Paman Chiu walaupun demi menyelamatkan ayah mereka. Dan menurutnya, Yue harus rela berkorban karena itu sudah menjadi tugasnya. Sungguh plot twist yang tidak bisa diprediksi Roy Kiyoshi. Jason kemudian mendatangi warung mie ayam milik Paman Chiu, dan di sana dia memberitahu si paman kalau Yue telah diculik Samidi, dan mau tak mau dia harus segera bersembunyi di luar kota sebelum si Jamet menangkapnya. Akan tetapi Paman Chiu tidak ingin pergi karena dia harus menjaga warung dan juga cucu angkatnya. Dia pun akhirnya mengecoh Jason dan langsung kabur secepat mungkin. Setelah berhasil menjatuhkan Paman Chiu, Jason berusaha membujuknya dan menegaskan kalau Samidi bisa saja menghabisinya. Namun Paman Chiu tidak ingin pergi kemana-mana, apalagi umurnya sudah cukup tua untuk baku hantam. Tidak ada pilihan lain, Jason pun terpaksa menggunakan kekerasan untuk menangkapnya. Sungguh pertarungan dengan akting yang sangat real dan beradrenalin. Sayangnya, Paman Chiu mampu meloloskan dirinya dengan melompat ke gedung seberang. Melihat hal itu, Jason ikut melompat ke gedung yang sama. Tapi si paman tidak diam begitu saja. Dia langsung menjulurkan sebuah selang untuk menjatuhkannya. Di sisi lain, Nikki dan adiknya berusaha keluar dari rumah Jason melalui ventilasi udara. Apapun akan mereka lakukan agar bisa menyelamatkan sang ayah. Singkat cerita, mereka pun berhasil sampai di warung makan milik Paman Chiu. Kemudian, seorang karyawan warung memberitahu mereka bahwa Paman Chiu sedang ugal-ugalan. Tidak berselang lama, mereka akhirnya menemukan Paman Chiu. Nikki dan adiknya pun membujuk si paman untuk menolong ayahnya. Mereka bahkan sampai berlutut agar dia mau menyerahkan diri kepada Samidi. Merasa kasihan, Paman Chiu kembali teringat saat Yue menyelamatkan nyawanya. Dengan kata lain, dia masih punya utang nyawa kepadanya. Maka dari itu, dia memutuskan untuk menyelamatkan Yue. Gampang bener, Om. Menjelang sore, Nikki menelpon Samidi dan menyampaikan kalau dia sudah menemukan Tai Chilung. Mendengar itu, Samidi segera mengirimkan lokasi pertemuan. Sesampainya di sana, Nikki dan adiknya tidak langsung menyerahkan Paman Chiu karena ingin melihat kondisi ayah mereka terlebih dahulu. Samidi pun memperlihatkan Yue yang sedang dikurung dalam sebuah tabung, dan kalau tidak segera dilepaskan, maka dia akan kehabisan oksigen dan mati dalam waktu 8 menit. Ketika mendengar ancaman Samidi, Paman Chiu akhirnya keluar dari persembunyian. Setelah melihatnya secara langsung, Samidi tampak sangat murka. Karena dendamnya sudah terlalu besar, dia menjadi lepas kendali dan mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi Paman Chiu dan keluarga Yue. Dengan kerjasama yang epik, mereka bertiga mampu mengalahkan para jamet tanpa kesulitan. Samidi kemudian menyuruh anak buahnya yang lain untuk membuat Paman Chiu lumpuh seperti dirinya. Namun Nikki tidak akan membiarkannya begitu saja. Di lain pihak, Natalie yang berhasil mengalahkan para cecunguk berusaha untuk menyelamatkan sang ayah. Akan tetapi, dia dihadang oleh anak buah Samidi yang lain.
Setelah mengalahkannya, dia mencoba untuk mengeluarkan sang ayah dari dalam tabung. Sayangnya, kaca tabung itu sangat sulit dipecahkan. Ya iyalah, mau mecahin tabung tapi mukulnya kayak mukul beduk, ya nggak pecah lah. Ketika dia sudah putus asa, ayahnya tiba-tiba menggambar sesuatu dari dalam tabung yang membuat Natalie teringat dengan sebuah jurus mematikan. Dan tanpa membuang waktu, dia pun langsung menggunakan jurus tersebut. Sementara itu, Nikki diserang oleh anak Samidi yang pernah mengalahkan Yue. Mau tidak mau, dia terpaksa harus melawan bocil tersebut. Meskipun bocil itu sangat lincah, Nikki mampu menumbangkannya dengan cukup mudah. Tapi tiba-tiba... Makanya Pak, lain kali kalau berkendara pakai helm full face. Berkat teknik kungfu yang diajarkan sang ayah, Nikki pun bisa memberikan pelajaran kepada Samidi. Namun sebagai anak yang soleh, dia memilih untuk tidak membunuhnya. Dia ingin membuatnya merasakan penyesalan hingga bertobat dan menjadi orang yang baik. Nikki lalu bergegas mencari tabung oksigen agar ayahnya tidak kehabisan napas. Dan pada akhirnya mereka semua kembali dengan selamat. Di akhir film, Yue dan anak-anaknya menjadi lebih akrab, dan selain itu, dia juga memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya sebagai pelindung agen khusus. Di sisi lain, Jason meminta maaf kepada Natalie karena telah membohonginya selama ini. Tapi mulai dari sekarang, dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Lalu, film pun tamat dengan happy ending. Dari film ini kita belajar bahwa kita harus menghormati ayah selagi masih ada, karena sejatinya seorang ayah ingin melakukan hal yang terbaik untuk anaknya. Lihat aja Hokage Konoha yang sekarang. Segitu dulu untuk hari ini.